Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Najib. Saya di kelas A29 PJJ Chanur Jati Cirebon. Saya berasal dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami ingin menjalankan tugas dari dosen pengampu ilmu Al-Quran yang terhormat Bapak Dr. Andes Amir MAG untuk membahas sedikit tentang tafsir Al-Quran. Adapun tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau memberi penjelasan yang menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya yang menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan masih samar artinya. Karena kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran sangatlah penting, karena menjadi dasar untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab, tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya. Ilmu untuk memahami Al-Quran disebut juga sebagai usul tafsir atau dikenal dengan ulumul Quran atau ilmu Al-Quran. Adapun usaha menafsirkan Al-Quran dimulai sejak zaman para sahabat Nabi seperti sahabat Ali, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau sahabat Ubay bin Ka'ab merupakan beberapa di antara para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan Al-Quran. Adapun bentuk-bentuk tafsir Al-Quran secara garis besar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur itu diambil dari kata atasar, artinya adalah sunnah, jejak ataupun peninggalan. Karena dalam melakukan penafsiran, seorang mufasir menelusuri jejak-jejak dari peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir-tafsir bin Mansur terkenal di antaranya adalah tafsir Ibnul Jarir, tafsir Abu Laits As-Samarqandi, tafsir Ad-Darul Matsur, tafsir bil Mansur, dan lain-lain. Yang kedua adalah tafsir bil Ra'yi. Karena sering perkembangan zaman yang menuntut pengembangan metode tafsir karena timbulnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, maka tafsir ini memperbesar peranan ijtihad dibandingkan menggunakan tafsir al-matsur. Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu ulumul hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu lain, seorang fasir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Contoh ilmu tafsir birroi adalah dalam lafaz khalaqal insana min alaq. Kata alaq di sini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafaz alaqah yang artinya adalah segumpal darah yang kental. Adapun beberapa contoh arroji adalah tafsir Jalalain karya Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli yang disebenarkan oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Adapun yang ketiga adalah tafsir Isyari. Makna tafsir Isyari maksudnya adalah makna yang zahir dan yang batin. Yang zahir adalah yang secara mudah dipahami oleh pikiran, sedangkan yang batin adalah dengan isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan pengetahuan yang dibawa ayat-ayat itulah yang biasa disebut tafsir isyari. Tafsir isyari berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Contohnya dalam lafaz innallaha ya'murukum at-tadhabu baqarah, yang mempunyai makna dzahir adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Sedangkan teori dalam tafsir isyari diberi makna adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih nafsu-nafsu hewani. Ataupun metode tafsir Al-Quran itu ada banyak. Salah satunya adalah metode tahlili yang paling atau analitik. Ini adalah metode yang paling tua. Yang kedua adalah metode ijmali atau global. Yang ketiga adalah metode muqarrin. Yang keempat metode maudhu'i atau tematik. Adapun corak dalam tafsir Al-Quran itu ada banyak, seperti corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fikih, corak tasawuf, corak sastra budaya kemasyarakatan, ataupun corak pendidikan. Itu semua merupakan beberapa corak tafsir Al-Quran. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekeliruan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.